Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2917 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat 17. Di bawah perikop, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita sudah belajar, ada 144.000 orang yang dimeteraikan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dari 12 suku Israel. Dan masing-masing suku terpilih 12.000 orang yang dimeteraikan Allah. Haleluya. 144.000 orang dari 12 suku, masing-masing 12.000 orang mewakili setiap suku itu adalah mereka orang Israel asli yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima meterai dari Allah. Mereka dipilih untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita, orang yang bukan Israel asli? Apakah kita bisa selamat? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib kita kalau
Di dalam kerajaan surga hanya 144.000 orang. Sementara penduduk bumi ini dari zaman Adam sampai sekarang ini sudah berapa miliaran orang, saudara. Bapak Ibu Saudara ya dikasih Tuhan, kalau kita melihat pakai ukuran 144.000 orang itu, kita sudah pasti tidak masuk hitungan, saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik. Ayat 9 ini menjadi jawabannya. Ayat 9 berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Haleluya. Saudara, kita harus paham bahwa konteks keselamatan bagi perjanjian lama, bagi orang Israel, ya konteks keselamatan bagi mereka, yang selamat itu hanya bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu tidak selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa akan terkumpul orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, dari segala suku, kaum, dan bahasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kita, gereja Tuhan, yang benar kita bukan orang 144.000 orang dari suku Israel asli. Kita tidak masuk golongan itu, tapi kita masuk dalam kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ini adalah saudara dan saya, gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, siapa mereka yang mendapatkan keselamatan ini? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan jelas di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan ini berlaku atas kita. Kita tidak akan binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 6 ayat 47 juga berkata begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita yang percaya pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, kita mendapat kepastian keselamatan. Amin. Firman Tuhan ini berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saudara masih hidup dalam keraguan, saudara masih khawatir, itu menandakan saudara hanya mengaku percaya di mulut, tetapi saudara tidak menghidupi iman percaya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan sudah memberikan kita jaminan hidup kekal bagi kita orang-orang yang percaya. Kalau saudara sudah meyakini itu, maka saudara tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut kekurangan, sebab Tuhan
sudah memberikan kita lebih dari apa yang kita inginkan, yaitu keselamatan. Kalau segala keperluan kebutuhan kita, saudara, itu hanya ecek-ecek, saudara. Hanya bagian dari hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Yang besar Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Masa cuma yang receh, yang makan, kebutuhan kita meragukan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak sekali kesulitan hidup yang saudara dan saya alami. Tapi tetap pegang iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena apa, saudara? Karena iman percaya kita selama kita hidup di dunia ini bukan hanya mengerjakan hal-hal mujizat selama kita ada di dunia, tetapi ini bicara kekekalan. Amin. Saudara, kalau kita tetap teguh iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan selama kita ada hidup di dunia ini, maka kita akan mempunyai hidup yang kekal itu. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, yang kedua, siapa mereka yang mendapatkan keselamatan ini? Mereka yang hidup dalam pertobatan. Amin. Mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mereka dikenakan jubah putih, yang artinya mereka sudah dikuduskan, disucikan oleh darah anak domba itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendapatkan penebusan, kita harus hidup dalam pertobatan. Amin. Sekali lagi, pertobatan itu bukan hanya perkataan, tapi kita harus juga menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang belum bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Karena kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, saudara, kita akan celaka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang berprinsip gini, yang penting saya sudah menerima Yesus, sudah melayani. Tapi kalau saudara masih membenci orang, saudara masih tinggi hati, saudara tidak mau diproses untuk mengalami hidup yang benar, yang bersih, yang suci di hadapan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus hidup dalam pertobatan. Saudara, kadangkala Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita supaya kita sadar diri. Saudara, hati-hati, banyak orang merendahkan diri padahal dia membungkus hal itu untuk menyombongkan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak sekali orang yang saya jumpai, saudara. Saudara mengalami krisis ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan selamat. Bertobat. Amin. Tinggalkan egomu, tinggalkan kesombonganmu. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Iblis tahu, saudara. Iblis tahu ini sudah di penghujung zaman. Makanya dia mau orang-orang percaya itu jatuh dalam dosa kesombongan. Hati-hati. Makanya kita harus belajar rendah hati. Kapan kita belajar rendah hati? Di saat kita direndahkan. Di saat kita dipermalukan. Di saat kita mengalami hal yang tidak mengenakan bagi kita. Di saat itulah Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu orang-orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang rendah hati, dia akan
hidup dalam pertobatan selalu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mereka yang mendapat keselamatan itu adalah mereka yang hidup dalam pertobatan. Mereka yang menyucikan hidup mereka, jubah mereka, dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Haleluya. Yang ketiga, siapa mereka yang mendapatkan keselamatan ini? Adalah mereka yang hidup tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia walaupun proses hidupnya begitu berat. Saudara perhatikan, masih di ayat 14. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Saudara, yang ketiga, mereka yang mendapatkan keselamatan itu adalah mereka yang tetap setia sampai akhir hayat mereka. Mereka tidak akan lagi menderita, saudara, kalau sudah ada dalam kehidupan kekal itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, yang Tuhan lihat itu adalah kesetiaan kita. Banyak orang ingin memperlihatkan kuantitas tanpa mereka sadar Tuhan melihat itu kualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita tetap setia ikut Tuhan, setia sampai akhir hayat, tetap setia melayani Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan kalau kita tetap setia. Walaupun ada banyak tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan, penganiayaan, penderitaan sekalipun. Tapi kalau kita tetap setia itu menyenangkan hati Tuhan. Dan orang-orang yang setia, mereka adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka akan mendapat upah dalam kekekalan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin diteguhkan, dikuatkan. Amin. Bahwa kita adalah orang-orang dalam kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, yang mendapatkan keselamatan. Karena apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mendapatkan keselamatan karena kita merespon pemberitaan Injil, kita menerima Yesus, kita hidup dalam pertobatan, sehingga kita disucikan, dikuduskan oleh darah anak domba. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar, saudara, mereka yang mendapatkan keselamatan kekal itu adalah mereka yang tetap hidup setia kepada iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, walaupun ada banyak sekali tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak penderitaan, penganiayaan, ada banyak sekali pergumulan-pergumulan yang berat menimpa orang-orang percaya. Tapi mereka tetap setia. Orang-orang yang setia ini, mereka akan mendapatkan upah dari Tuhan. Mereka akan hidup dalam kekekalan dan mendapatkan mahkota, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan yang ikut dalam pemerintahan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat-berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin, haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.